Karena di Indonesia itu jangankan perpindahan antara konvensional ke elektrik. Kadang-kadang kemarin aja yang jadi bisa jadi polemik kemarin itu eh, perpindahan penggerak roda aja bisa jadi debat kalau orang Indonesia. Hai, jadi hari ini tuh gue mau ngobrol-ngobrol aja. Kita nggak nge-review mobil. Di Indonesia itu kan kita ada sedikit masalah untuk di dunia otomotif ya. Kayak sekarang kan lagi banyak bermunculan mobil-mobil hybrid, mobil-mobil elektrik, karena negara kita sudah mengeluarkan lampu hijau untuk elektrifikasi di Indonesia. Ya, ini seru sih sebenarnya kalau misalkan kita bahas soal mobil elektrik atau mobil hybrid ya. Terus ada lagi mobil konvensional ya. Kenapa mobil konvensional sekarang mulai sedikit atau perlahan-lahan mulai agak kurang di ini sama pemerintah kita. Karena kita sekarang mulai digiring ke elektrifikasi. Jadi mau tidak mau entah tahun berapa mungkin mobil di masa depan rata-rata menggunakan mesin elektrik gitu. Cuman kalau untuk di Indonesia untuk sekarang ya kemungkinan sih belum sanggup ya kayaknya untuk elektrifikasi ya. Karena ya infrastrukturnya juga ya belum sememadai di negara lain ya. Ya, mulai dari mesin konvensional atau yang biasa kita pakai di jalan, mesin bensin. Ya memang mesin bensin pertama dia kendala ya. Kita mulai masuk ke kendala aja deh. Kendala dari mesin bensin itu ya lama-kelamaan karena dia menggunakan bahan bakar minyak. Ya nanti mungkin akan habis. Ya itu kendalanya. Dan yang paling parah bukan masalah habisnya. Jadi yang paling parah nanti polusi ya. Polusi di sekitar kita itu akan jadi memburuk ya. Sekarang aja udah udah jelek ya polusinya, kayak di Bandung aja menurut gue udah terlalu banyak polusi ya. Asap kendaraan tuh udah kerasa banget karena di jalan kan udah berbagai macam BBM ya. Kayak ada yang pakai solar gitu kan yang asapnya lebih banyak gitu. Makanya disebut cumi darat. Ada yang pakai bensin gitu yang sama aja, jadi impact ke lingkungannya juga kurang baik ya sebenarnya. Iya betul memang, cuman kelebihan dari bensin gampang didapat sih. Kayak sekarang gitu kan kita mau isi di mana aja SPBU kan banyak tuh. Jadi mudah didapat. Mudah didapat. Ya meskipun memang kemarin-kemarin ngantri ya. Gara-gara ada kenaikan harga BBM jadi pada ngantri si masyarakat kitanya. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ngantri. Tiap gue lewat SPBU dekat rumah gue itu masih ngantri tuh. Kalau beli Pertalite. Kalau lu belinya Pertamax atau Pertamax Turbo gitu kayaknya enggak deh. Karena gue nggak pernah ngantri ya. Ya itu kemudahannya seperti itu untuk bensin ya, mudah didapat. Jadi kita mau pergi kemana aja nggak worry gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi mepet-mepet nggak ada SPBU, kadang suka ada yang jual ketengan lu pakai botol. Pakai botol 1 liter gitu kan banyak tuh. Ya itu untuk mesin bensin ya memang mudah didapat tapi kendalanya ya gitu. Jadi bukan kendala sih, imbas mungkin ya, entah tahun berapa mungkin polusi kita jadi lebih buruk lagi dan itu mengganggu kesehatan umat manusia ya. Ya setelah itu kalau misalkan kita berbicara soal mesin hybrid, ini yang menarik sebenarnya ya. Mesin hybrid ini menarik. Menarik sekali karena dia tuh memiliki dua sumber tenaga ya untuk mobil misalkan. Dia memiliki dua sumber tenaga. Satu, tenaga dari mesin konvensional dan yang kedua tenaga dari motor listrik ya. Ya, yang paling mudah dicerna dari mobil ini, pertama dia irit, kedua nggak usah ngecharge. Nggak usah punya charger. Kalau punya mobil hybrid tuh nggak usah punya charger ya, nggak ribet. Kita nggak harus pusing untuk ngecas baterainya gimana gitu kan. Karena kan mesin hybrid itu kalau misalkan baterainya dia habis, misalkan baterai dari motor elektriknya habis, itu secara otomatis mesin konvensionalnya nyala dan itu mengecharge ke baterai.
Dan gak cuman itu pengecasan tuh, jadi kayak kalau misalkan kita lagi ada turun kayak kemarin Innova tuh. Innova dia memanfaatkan energi kinetik ya kalau nggak salah. Itu dia jadi mengisi ke baterai, jadi mengambil energi terus mengisi ke baterai pas lagi jalan turun. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Untuk Innova kemarin tuh. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu worry kalau misalkan kita pergi jauh gitu. Iya, enak mobil hybrid, enak, nggak usah ngecharge, bensinnya irit. Apalagi kalau misalkan kita jarang kebut-kebutan. Kalau misalkan kita berkendara cuman apalagi kayak di kota ya. Di perkotaan itu paling di bawah 60 km per jam, bahkan bisa sampai di bawah 40 km per jam. Itu bisa dibilang mesin konvensionalnya mati dan yang nyala itu hanya motor elektrik. Itu asik ya. Jadi kita tanpa bahan bakar tuh. Karena kemarin kalau pas gua ngobrol itu katanya untuk Innova yang kemarin itu yang hybrid ya, dia bisa melaju sampai sekitar 50 km tanpa menggunakan mesin bensin. Jadi benar-benar pure hanya mengandalkan mesin elektriknya. Asal baterainya penuh. Ya, kalau baterainya tinggal setengah ya nggak mungkin nyampe 50 kilo. Mungkin kalau baterainya penuh iya bisa jadi seperti itu. Jadi enak kan? Mesinnya pasti halus karena konvensionalnya mati ya, mesin bensinnya mati otomatis jadi halus. Mesin listriknya doang yang nyala, lebih halus, nggak bising, nggak ada gas buang. Asik ya kalau misalkan kita ngomongin soal hybrid. Tapi bukan berarti kalau misalkan hybrid itu unggul gitu. Kenapa gue bilang masih tetap ada kelemahannya. Kelemahannya hybrid itu kalau mobil konvensional ya ada apa-apa rusak atau gimana itu kita bisa cari alternatifnya ke bengkel biasa. Kalau mepet-mepet kita susah cari dealer. Nah untuk mesin hybrid, nah ini yang jadi masalah. Kita harus benar-benar karena beda ya mekanisme mesinnya beda jadi harus agak hati-hati. Jadi kita mau tidak mau harus ke dealer. Kalau misalkan ada kerusakan apa karena nggak bisa. Karena kalau misalkan bengkel biasa, gue yakin nggak semuanya bisa untuk menangani mobil hybrid ya. Jadi harus ke bengkel biasa dan perawatannya juga ya pasti akan lebih mahal dibanding mesin konvensional. Ya, itu udah hukum alam ya. Dan yang yang paling yang paling jadi kita apa namanya? Jadi pertimbangan lah. Jadi pertimbangan untuk membeli mobil hybrid gitu kan. Itu baterai. Baterainya cukup mahal, brother. Baterainya tuh lumayan loh. Harganya lumayan mahal ya, lumayan mahal. Terus kalau nggak salah itu baterai itu dia bisa tahan sekitar 8 sampai 9 tahun mungkin. Bisa tahan sekitar ya segitulah. Kalau misalkan kita apik-apik ya gua nggak tahu ya. Cuman kemarin pas ngobrol juga paling sekitar 8 sampai 9 tahun kita harus ganti baterai. Jadi kayak handphone aja. Baterainya diganti kalau rusak baterainya diganti. Ya, itu yang jadi polemik mungkin ya karena enggak semua, tapi memang segmentasinya juga berbeda sih ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin mobil hybrid kan otomatis mobilnya juga mahal. Kemarin aja Innova paling murah 400 lebih. 400 lebih, nggak ada yang di bawah 400 juta. Ada yang di bawah 400 juta itu R3 ya. R3 hybrid dan itu tapi bukan beneran hybrid. Bukan kayak mobil hybrid sesungguhnya, dia mild hybrid, beda ya, beda kasus kalau misalkan kita berbicara soal L3. Memang dia ada generator listriknya, cuman berbeda mekanismenya. Jadi dia hanya membantu saja. Jadi tidak bisa kalau R3 hybrid itu nggak bisa dia jalan hanya menggunakan motor listrik itu nggak bisa. Dia hanya membantu saja, membantu akselerasi dan semacamnya. Itu beda kasus kalau untuk R3, makanya dinamainnya juga smart hybrid ya, beda. Itu mild hybrid. Kalau mobil hybrid sesungguhnya ya bisa dipakai bener gitu. Kita bisa pakai mesin listrik gitu. Kita bisa jalan menggunakan mesin listrik. Ya tapi ya balik lagi gitu. Ininya kayak gimana gitu kan, perawatannya seperti apa. Terus yang paling parah
baterai sih. Baterainya cukup mahal dan servisnya juga lumayan. Ya, itu untuk mobil hybrid. Tapi memang mobil hybrid itu keunggulannya dia pasti jauh lebih irit dibanding mobil-mobil bensin. Ya iyalah jelas ya. Karena dia pakai listrik. Ya, lanjut lagi ke mobil elektrik. Kalau electric vehicle, wah ini mobil full elektrik. Ya ini banyak banget ya, kemarin ada Ioniq 5, terus ada lagi kemarin dari Wuling tuh yang kecil ya, REV, terus ya masih banyak lagi mobil-mobil listrik di luar sana ya. Ya, mobil listrik kemarin ya, kalau kita berbicara mobil listrik kayak Hyundai Ioniq 5 itu memang terhitung murah karena diproduksinya di kita. Karena kalau misalkan kita bandingkan, kalau nggak salah dia sama kayak Tesla. Di Tesla aja kalau nggak salah yang setipe sama dia tuh sekitar 1,6. Kalau apa namanya, kalau Ioniq 5 kan kemarin yang long range aja cuman 800 jutaan, jadi lumayan murah ya. Murah untuk mobil listrik, tapi masih tetap lebih murah Wuling Wuling REV, tapi kan ininya juga berbeda ya, kapasitasnya juga berbeda. Ya, mobil listrik cocok kan di Indonesia? Oke. Infrastruktur ya, infrastruktur di kita kayak SPKLU itu kan belum merata ya, masalahnya dulu nih itu. Bukan masalah kayak mobil listrik layak atau tidak di Indonesia, sebenarnya layak-layak aja kalau misalkan pengecasannya mudah gitu. Jadi kayak pengecasan gitu kan, ya memang kalau misalkan kita beli mobil elektrik, kita dapat charger, katanya sih dapat charger, jadi satu paket gitu dapat charger, dan itu macam-macam ya. Kalau Ioniq kemarin kalau nggak salah pemasangan baru itu dari PLN sekitar 7.000 watt. Dan itu juga ngecharge-nya cukup lama. Pakai 7.000 watt aja masih lama, dan itu benar-benar harus 7.000 watt itu benar-benar harus semua masuk ke mobil, ke baterai mobil. Jadi nggak boleh dipakai sama apapun. Jadi itu paling kecil ya 7.000 watt untuk Ioniq 5, dan itu pengecasan juga lumayan lama ya, lumayan lama. Kalau misalkan pengen gede, itu datangnya ke SPKLU yang kapasitas listriknya jauh lebih besar, jadi puluhan ribu watt gitu. Dan kalau untuk Wuling REV, kalau Wuling REV itu lebih kecil ya. Dia lebih kecil karena dia bisa di charge tuh kalau nggak salah 2.200 watt juga bisa. 2.200 watt bisa, tapi tetap pemasangan baru karena nggak bisa digabung sama rumah, jeblok dong. Digabung sama rumah mati, ntar rumahnya nggak ada listriknya ya. Karena semua masuk ke mobil ya, itu pun sama ya, jadi pengecasannya juga lama sih. Kalaupun kita harus ke SPKLU pun ya mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi kalau misalkan kita isi bensin paling berapa menit sih? Tapi kalau ngantri ya, kalau ngantri memang pasti lama ngantrinya. Tapi kalau nggak ngantri, nggak sampai 5 menit kita bisa langsung jalan lagi. Ya itu mudahnya mobil konvensional. Kalau mobil elektrik kan nggak bisa, kita datang misalkan ke SPKLU, kita ngecas dulu kan berapa menit gitu, 30 menit atau 45 menit sampai 1 jam lah mungkin ya sampai full. Ya kita mungkin baru sampai istirahat, dan itu nggak semua ada SPKLU tuh ya. Jadi kalau misalkan kita bawa mobilnya ke daerah gitu, nah itu worry sih. Ini gimana ngecas ntar? Ininya nggak ada SPKLU gitu kan, agak ribet ya. Memang sih kalau misalkan jarak tempuh ya kayak Wuling REV aja yang long range itu dia bisa sampai 300 kilo. Terus kalau misalkan Ioniq 5 itu bisa sampai 500 kiloan ya, 400 sekian ya, hampir 500 kilometer. Ya memang betul, tapi kalau menurut gue itu lebih cocok di perkotaan karena nggak bisa kalau dipakai keluar kota dengan infrastruktur kita yang belum memadai. Jadi kalau kata gue sih terlalu buru-buru ya Indonesia nih, kayak mau pindah dari konvensional ke elektrik itu terlalu buru-buru. Jadi terlalu yang masyarakat kita belum terlalu, iya sama hybrid aja gitu. Sama mesin hybrid aja masih belum ini gitu, masih belum masuk gitu kan. Sekarang ditambah lagi dihajar lagi sama elektrik gitu. Ya memang udah banyak yang pakai ya, cuman kalangannya juga kan beda. Karena di Indonesia itu jangankan perpindahan antara konvensional ke elektrik,
kadang-kadang kemarin aja yang jadi bisa jadi polemik kemarin itu eh, perpindahan penggerak roda aja bisa jadi debat kalau orang Indonesia. Kayak kemarin itu Avanza gardannya dihilangin dari tadinya RWD jadi FWD, itu aja bisa jadi perang. Bisa jadi sekarang udah nggak akan kuat karena nggak RWD lagi. Jadi apalagi di daerah-daerah kan yang banyak jalan naik turun kayak Ninja Hattori gitu. Ya pasti mereka banyak komplain, akhirnya nyari Avanza yang tipe-tipe lama gitu yang masih RWD. Dan ditambah kemarin juga Innova diganti juga, gardannya dicabut jadi sekarang RWD. Nah gua nggak tahu deh. Ya yang seperti itu aja kalau di Indonesia tuh masih jadi ini ya, masih jadi pro kontra gitu. Apalagi sekarang berpindah dari konvensional ke elektrik. Luar biasa. Bahkan kemarin aja pas itu gue lihat ya, kalau mobil elektrik atau motor elektrik itu kalau kehujanan nyetrum nggak? Kalau kebanjiran kesetrum nggak? Itu sampai ada yang kayak gitu. Maksudnya gila lu gitu kan. Itu kan mereka bikin mobil, insinyur bikin mobil itu kan udah sedemikian rupa kan dipikirkan ya itu, tapi masih ada masyarakat kita yang seperti itu. Kalau kehujanan gimana? Apa nanti orangnya kesetrum yang bawa mobilnya atau kebanjiran gitu gimana, atau konslet atau gimana? Nah, itu yang jadi masalah di kita ya. Jadi kalau menurut gua mana yang lebih cocok di Indonesia mungkin untuk saat ini elektrifikasi, meskipun memang sudah diperkenalkan, tapi menurut gue belum sepenuhnya orang paham, belum sepenuhnya orang mengerti tentang elektrifikasi di otomotif sekarang ya. Kalau menurut gue paling banter sekarang hybrid deh, biar nggak repot harus nyari charger, beli charger, bukan beli charger, ngecharge gitu kan. Terus harus kayak gimana ini kalau dibawa jauh gitu kan. Jadi masih kita kalau pergi kehabisan bensin ya beli bensin gitu. Menurut gue masih cocok di hybrid mungkin ya kalau untuk Indonesia sih. Belum sih kalau elektrik itu masih mungkin beberapa tahun lagi ke depannya, karena pemahamannya pun, edukasinya pun belum terlalu yang ini ya ke masyarakat tuh. Jadi banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang elektrifikasi di kendaraan kayak motor ya. Tiba-tiba kan kemarin bensin naik, tiba-tiba motor elektrik pada laku katanya kan gitu, padahal mereka yang nggak tahu juga sih itu bener apa enggak gitu kan. Gue juga nggak ngerti gitu, padahal ya banyak isu lah di kita ya seperti itulah ya, inilah Indonesia. Ya jadi menurut gua seperti itu ya untuk masalah cocok mana ya, punya mobil jenis apa di Indonesia nih sekarang yang paling cocok. Kalau menurut gue sih hybrid yang paling cocok, karena pertama dia bisa menghemat bahan bakar ya, jadi gas buangnya juga nggak terlalu banyak, nggak kayak mesin konvensional ya, jadi masih tetap kita bisa menjaga lingkungan dengan baik ya, jadi masih lingkungannya nggak terlalu banyak polusi lah gitu, meminimalisir. Tapi kalau untuk elektrik ya balik lagi ke infrastrukturnya, itunya dulu diperkuat ya, baru kalau misalkan itunya udah diperkuat barulah kita bisa menggunakan elektrifikasi. Kalau dari gue kayak gitu ya. Ya oke. Seru ya kalau ngobrolin soal teknologi kendaraan zaman sekarang, karena banyak perubahan sekali. Tapi perubahan itu ya menjadi pro kontra, ada yang bisa diterima, ada yang enggak. Nah, jadi mungkin seperti itu dari gua. Seru ya ngobrol-ngobrolnya kali. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi ini versus ya, konvensional versus hybrid versus elektrik. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.